Iya, gimana Mas? Jadi kedatangan saya ke sini ingin melakukan wawancara dengan tema selamatan, yang lebih tepatnya selamatan sedekah bumi. Jadi beasiswa. Ya. Ini Jadi wawancara ini tertuju untuk mengetahui asal usul budaya tersebut di lingkungan sekitar kita. ya, ini tugas ya. Ya. Budaya selamatan itu lebih pada satu konteks rasa syukur. Karena tadi terkait dengan sedekah bumi, itu rasa syukur bahwa bumi itu sudah memberikan berbagai macam hal ya yang bisa dirasakan oleh seluruh manusia. Nah, itu sebagai bentuk apa namanya rasa syukur juga terhadap sang pencipta, karena sudah menciptakan bumi itu yang begitu banyak manfaatnya dan membawa manfaat juga untuk seluruh umat manusia. Nah, makanya di daerah sini ya karena itu terkait sedekah bumi itu sudah menjadi satu tradisi budaya yang turun temurun dari nenek moyang kita, dari leluhur kita dulu sampai sekarang itu masih kental sekali. Nah, itu punya kandungan bahwa dengan adanya sedekah bumi itu orang itu akan berkumpul di situ, bersilaturahmi, mempererat silaturahmi, bersama-sama mendoakan atau memohon pada Yang Maha Kuasa dan juga ucapan terima kasih dari semua nikmat yang sudah diberikan yang bersumber dari bumi itu sendiri. Dan sampai sekarang masih berlanjut lah ya, masih berlangsung sampai sekarang. Nah, itu bentuk budaya Jawa, adat tradisi ya, gitu tradisi Jawa yang sampai sekarang masih tetap seperti gitu. Jadi kurang lebih dari sedekah bumi itu adalah rasa syukur dari manusia kepada Tuhan yang memberikan kekayaan alam ini. Oh iya, intinya begitu ya. Lalu bumi itu Dari yang Pak jelaskan, saya ingin bertanya, kapan tepatnya dilaksanakan sedekah bumi? pelaksanaan itu kalau di sini itu di bulan Suro. Di tanggal berapa Pak? Kalau tanggalnya biasanya itu mencari hari yang baik, tapi masih di bulan itu, Dan mereka bersepakat karena masih menggunakan tradisi Jawa, kadang kan masih ada kepercayaan bahwa hari ini itu baik, kalau hari ini kurang baik gitu. Dan membuat satu kesepakatan dengan lingkungan sekitar, masyarakat sekitar, untuk pelaksanaannya nanti bersama-sama. Itu pada udon-udon, urun mereka saling memberikan apa yang mereka punya untuk nantinya dijadikan masakan di situ, terus dimakan bareng-bareng. Dari penjelasan tersebut, kenapa harus dilakukan selamatan sedekah bumi? Itu bukan harus, itu satu bentuk penghormatan ke leluhur ya, karena itu tradisi itu sudah turun temurun ya, karena kita menghargai tradisi itu, budaya itu. Bagi mereka yang mau melaksanakan juga tidak apa, dan yang tidak melaksanakan juga tidak apa. Jadi itu bentuknya itu lebih ke budaya. Jadi tidak ada satu keharusan. Itu kan. Berarti dalam melakukan sedekah bumi itu tidak wajib. Sedekah bumi itu tidak wajib. Itu hanya bentuk rasa syukur.
konteksnya di situ adalah kesadaran ya, masing-masing individu untuk menghormati, menghargai para leluhur yang sudah melaksanakan tradisi itu secara turun-temurun. Dan mereka meyakini bahwa cara itu sangat relevan dengan cara-cara yang diterapkan di kejalan di sini. Tidak. Dari penjelasan pertama yang apa itu sudah berbunyi dan kapan waktu yang tepat untuk melaksanakan. Terus siapa orang yang pertama kali memperkenalkan tradisi sedekah bumi dan di mana tradisi ini pertama kali dilakukan? Kalau masalah siapa orang karena itu konteks budaya dan sudah dari dulu sekali, saya juga kurang paham karena itu merupakan turun temurun. Yang jelas itu yang nenek moyang kita, leluhur kita melakukannya seperti itu, caranya seperti itu, dan kita yang di era sekarang itu bentuk penghormatannya yang melanjutkan dari tradisi kita. Karena kalau melihat nilainya, saya lihat itu di situ lebih menjaga kebersamaan, terus silaturahminya juga jalan, sehingga akan terjadi sebuah kerukunan. Jadi sedekah itu hanya media. Kalau secara ini hanya media untuk mengumpulkan orang, di situ saling ketemu, ya, kita mengucapkan rasa syukur bersama dengan cara yang sudah turun temurun dari leluhur kita. Gitu. Ya. Jadi sedekah bumi itu berarti sedekah bumi ini tidak ada orang pasti yang menciptakannya, hanya turun temurun dari nenek moyang. Kalau yang membentuk karena itu satu-satu tradisi pasti ada dan seterusnya. Cuma saya sendiri kurang paham, hanya tahunya itu merupakan satu tradisi, salah satu tradisi Jawa yang turun temurun sampai sekarang dan masih dilaksanakan. Nanti ini pertanyaan terakhir. Jadi bagaimana tradisi selamatan ini bisa sangat melekat di Pulau Jawa? Sebuah tradisi. Kita ambil sisi baiknya, ya. Sisi baiknya tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa tradisi itu dilihat efek positifnya itu mereka bisa yang tadinya tidak bisa berkumpul di saat itu membuat satu kesepakatan bisa berkumpul. Jelas silaturahmi itu bagus. Terus yang kedua kesadaran dari mereka yang mempunyai sedikit rezekinya itu untuk mengumpulkan dan di situ itu nantinya dipakai bersama-sama. Terus yang ketiga bentuk makanan yang ada di situ itu siapapun merasakan makanan yang sama, jadi tidak ada kelas di situ, sehingga di situ tercipta satu kekeluargaan yang luar biasa. Di situ intinya hanya kita bersyukur itu saja melalui kegiatan tradisi. Ada lagi? Cuma segitu Pak. Cukup itu yang tahu ya, sedikit karena secara intinya itu tidak tahu proses dari awal itu seperti apa. Cuma mengambil porsi positifnya itu kegiatannya itu sangat positif, sangat positif. Membina kebersamaan, membina kerukunan, ya. Di situ bersama-sama, di situ di dalam momen yang sama. Mereka mengungkapkan rasa syukur terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan penciptaan bumi, ya, bumi itu yang sudah menumbuhkan berbagai banyak hal yang bisa dimanfaatkan oleh manusia untuk kelangsungan. Itu saja. Jadi itu lebih ke tradisi, lebih ke budaya. Jadi siapapun yang mau melaksanakan boleh, yang tidak melaksanakan juga tidak ada sanksi apa. Itu hanya bentuk kesadaran. Jadi melanjutkan tradisi dari nenek kita ya, leluhur kita yang bentuk penghormatan. Oke.
kurang lebih segitu pertanyaan dari saya. Tidak ada pertanyaan lagi. Jadi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alan Edi Saputra dari kelas 10 PKL 1 dan di sini saya akan melakukan wawancara dengan tema selamatan. Dan berikut adalah beberapa pertanyaannya. Apa itu selamatan? Menurut saya, selamatan itu kan berasal daripada artinya memintakan doa untuk keselamatan bagi khususnya keluarga, masyarakat, bangsa dan negara. Selamatan ini dikandung kalau menurut orang Islam itu sesuai dengan Islam itu sendiri yang berarti Islam. Di intinya adalah berdoa kepada Allah untuk diberikan keselamatan lahir dan batin. Atas dasar apa? Atas dasar keimanan dan keislaman tersebut. Nah, kalau dimaknai secara khusus itu ya mendoakan. Terus kapan waktu yang tepat untuk melakukan selamatan? Kalau memulai yang namanya kapan waktu yang tepat untuk keselamatan tersebut, kita lihat situasi dan kondisinya. Selamatan apakah yang akan dilakukan? Kalau keselamatan diri pribadi bagi umat Islam itu selamatannya tiap waktu, itu dengan menjalankan sholat 5 waktu. Dan kemudian kalau selamatan yang lainnya yang ada pada tradisinya orang Jawa yang sudah dialihkan kepada orang-orang ibaratnya Islam dulu ketika Mbah Sunan Kalijogo itu mengambil tradisi orang-orang Hindu Buddha yang kemudian diambil. Di situ dulu ada macam kayak misalnya apa itu membuat sesajen dan sebagainya. Lah, acara yang kayak gitu diteruskan tapi tanpa membuat sesajen lagi, diadakanlah suatu tempat khusus untuk berdoa. Kemudian yang tadinya menggunakan orang berarti sebagai tumbal dan sebagainya diganti dengan yang namanya kayak ayam jago, apa ayam betina, ayam apa, untuk kemudian didoakan bersama. Jadi ketika jenengan bertanya kapan waktunya, ya sesuai dengan yang dilaksanakan. Namanya kayak kematian ya 3 hari, pas 7 hari, 40 hari, dan kemudian 100 hari dan sampai 1000 kali bahkan sampai kau. Walaupun keadaannya kayak masyarakat yang namanya Islam itu kemungkinan tidak mengenal yang namanya kayak keselamatan itu, tapi dari perkataannya sahabat yang ada khususnya itu adalah kayak selamatan kematian 3 hari itu bisa untuk mendoakan kepada ke-7 hari. Nah, selamatan 7 hari ini hasanahnya bisa sampai 11 hari atau bahkan sampai 40 hari. Yang 40 hari bahkan sampai bisa 100 hari dan sebagainya. Kemudian kalau selamatan yang namanya anak-anak, namanya kayak ulang tahun dan sebagainya, ya sesuai dengan kelahiran di mana ulang tahun tersebut. Kemudian acara mungkin kayak namanya di sini itu ada sedekah bumi, itu kapan waktunya? Tepatnya itu di bulan Asyura. Sebenarnya sedekah bumi ini dulunya memang pahamnya paham orang-orang Hindu Buddha, tapi diadopsi oleh orang Islam sehingga itu namanya Muharram. Nah, sedekah bumi di sini bukan berarti kita itu nyembelih kebo atau sapi kemudian itu kepalanya ditaruh di perempatan jalan, tidak. Nah, kesempatan pada hari itu makanya untuk mengubah tradisi itu maka diadakanlah selamatan itu pada tanggal 10 bulan Muharram. Itu namanya Muharraman atau orang Jawa
bisa ada yang sedekah laut dan sebagainya. Itu bermacam-macam waktu. Jadi sesuai apa yang ada di masing-masing tempat. Terus kenapa harus dilakukan selamatan? Yang namanya kata-kata harus sebenarnya tidak wajibkan untuk melaksanakan selamatan. Kategorinya orang Islam yang punya kemudian mampu untuk mengadakan selamatan, itu kan tujuannya untuk apa? Yaitu sedekah jariyah. Kalau hanya untuk wah-wahan dan kalau hanya untuk bahwa saya itu adalah orang yang mampu untuk bersedekah dan sebagainya, jadi wah-wahan yang mending jangan usah, jangan lakukan itu. Sebenarnya kata-kata harus di sini itu mengacu kepada keyakinan. Artinya di mana seseorang tersebut mau melakukan sesuatu yang namanya selamatan, itu tergantung pada masing-masing pribadinya, berkeyakinannya bagaimana. Contoh birrul walidain pada orang tua yang sudah meninggal. Nah, orang sudah meninggal tersebut bagaimana? Nah, kita berdoa. Dalam kandungan doa ini merupakan satu kewajiban bagi anak. Tapi karena tidak kemampuannya untuk mendoakan sendiri, maka minta bantuan. Jadi seolah-olah di situ kayak wajib, padahal yang mewajibkan itu adalah diri sendiri itu. Kewajibannya terhadap pribadi masing-masing atau sekelompok keluarga tersebut. Jadi di sini itu tidak ada paksaan sebenarnya harus selamatan. Tapi kalau hal kayak gitu sudah menjadi ada, mau tidak mau desa itu apa negara itu ya udah melakukan suatu selamatan. Contohnya itu sedekah bumi, pada waktu nangkap wayang, membeli ini dan ini. Nah, trik-trik yang kayak gitu sebenarnya itu tidak ada kewajiban. Itu hanya itu sebuah tradisi yang mungkin nenek moyang sudah dilakukan sejak zaman dulu. Berhubung kayak bahasa selamatan tersebut dianggap oleh Islam itu baik, maka Islam bisa meneruskan. Artinya apa? Mengambil, tapi dengan metode di situ tidak kegiatan-kegiatan yang dulu oleh Buddha dan Hindu itu dilakukan diganti dengan bacaan-bacaan tahlil dan bacaan sholawat dan sebagainya, sehingga di sini tidak musyrik. Terus siapa orang yang pertama kali memperkenalkan tradisi selamatan dan di mana tradisi ini pertama kali dilakukan? Kalau di Indonesia yang saya tahu itu kan berasal dari itu adanya Islam masuk ke Indonesia itu adalah membawa adalah wali songo. Nah, di antara para wali songo tersebut contohnya yaitu Mbah Sunan Kalijogo. Kalau dikatakan tradisi selamatan yang pertama kali membawa itu sudah bertahun-tahun sebelum masa-masa yang namanya itu wali songo. Nah, tetapi di sini karena untuk memperkenalkan Islam begitu sulitnya, maka dengan jalan tradisi selamatan yang Buddha karo Hindu adopsi oleh Mbah Sunan Kalijogo. Contohnya adanya wayang kayak gitu. Nah, kemudian diadakanlah suatu yang namanya pagelaran wayang. Sebelumnya diadakan suruh pada jamik pembelajaran wudhu tadinya, kemudian basuh ini, kemudian yang mau nonton wayang suruh basuh tangan, basuh muka dan sebagainya. Akhirnya mereka pada secara sadar mereka melakukan gerakan yang namanya gerakan wudhu. Akhirnya itu dijadikan suatu metode, suatu alat pembelajaran yang ada bentuk daripada apa yang dinamakan pagelaran atau keselamatan. Akhirnya kalau saya ditanya tentang siapa yang pertama kali, ya di situ semuanya itu bisa pertama kali di sini. Karena kayak wali songo itu tepatnya kayak gitu. Kemudian yang lain-lainnya pun mungkin di daerah-daerah yang lainnya juga sudah mengadakan yang namanya ritual-ritual. Hanya disempurnakan para wali songo tersebut itu men aja jadi musyrik kayak gitu. Akhirnya diadakan itu. Contohnya lagi kayak anak baru lahir itu diadakanlah namanya
tasmiyah memberikan nama. Kan selamatan juga sesuai dengan yang namanya sabda Rasul, kalau anak baru lahir ya secepatnya diberi nama kayak gitu. Itu kan berarti siapa yang pertama selamatan? Nah kalau mengatakan nama ya Kanjeng Nabi pertama turunnya, seluruhnya berasal dari itu. Nah, kalau di Indonesia tersebut dibawa oleh para wali songo dan sebagainya, para wali-wali sebelumnya pun, sebelum wali songo juga ada. Itu kalau menurut saya. Pertanyaan terakhir untuk, jadi bagaimana tradisi selamatan ini bisa sangat mengakar di Pulau Jawa? Nah, kalau berbicara sangat mengakar, karena itu adalah keyakinan. Walaupun bentuknya yang namanya sisi dari orang Buddha, Hindu, Islam dan sebagainya. Kalau udah yakin bahwa ritual tersebut nanti akan mendatangkan suatu kemaslahatan, itu orang cenderung mesti melakukannya. Menurut orang Hindu, ya benar. Menurut orang Buddha, benar. Menurut Islam, apa? Nah, karena keyakinan mereka itu dengan adanya selamatan membawa suatu manfaat, maka dilakukan. Ya, hanya kadang-kadang, oh ini versinya orang Hindu kok dibawa ke Islam ya. Tapi kan pinter Wali Songo. Ketika dulu mungkin bacaannya dengan bacaan rapalan-rapalan, dibawa ke Islam dijadikan doa kayak gitu. Kemudian mereka dengan adanya kayak gitu yakin bahwasanya itu dengan amalan-amalan yang dibaca tersebut mendatangkan suatu kemanfaatan, maka mereka nyaman, akhirnya dilakukan. Dari turun sampai sekarang kayak gitu. Ternyata mereka berkeyakinan bahwa selamatan tersebut itu merupakan suatu hal atau jalan di mana seseorang itu bisa memperoleh kemanfaatan. Apalagi kalau Islam itu, walaupun ada sebagian daripada yang mengatakan bid'ah, mereka mengatakan sesuatu hal yang tidak ada zamannya Rasul, salah. Zamannya Rasul pun selamatan, hanya bedanya kayak zaman Rasul kan tidak ada tahlilan keliling, marhaban ke suatu tempat ke tempat lain, itu tidak ada memang dari dulu. Tapi sesuatu hal yang baik dilaksanakan yang tidak menyimpan daripada arah yang namanya akidah, itu bisa saja dilakukan sebagai bid'ah, tapi bid'ah yang hasan. Nah, ketika orang Islam sudah mengatakan yang namanya kayak gitu, apalagi cenderung oleh kiainya, ya sudah, apapun kata kiai, karena dia itu meyakini bahwa kiai itu benar, ya mesti secara itu jadi mengakar. Akhirnya apa yang ada dulu sampai sekarang itu tidak tergerus zaman, akhirnya mereka terus melakukan karena berkeyakinan. Kalau mereka nggak yakin, ya nggak mau ngapain. Undang-undang orang banyak tahlilan, banyak selamatan, ada makanan, ada minuman dan sebagainya. Itu kan eman-eman. Tapi karena yakin mereka, ya alhamdulillah kalau masih kayak kita, saya pun yakin bahwasanya kayak mana. Selamatan yang penting tidak menyimpang dari syariat Islam pasti sampai. Jadi kita berharap kepada Allah SWT bahwa selamatan yang ada ini khususnya itu tidak menyimpang dari ajaran Rasul. Insya Allah bisa untuk diambil manfaat dan hikmahnya sehingga selamat dunia dan akhirat. Begitu Mas. Demikian. Bisa kok. Chris.